Nah, dari sini kita disuguhkan semacam terowongan, teman-teman. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam. Ini kita harus melewati masjid dong. Wih, luar biasa. Kita sudah melihat interior yang sangat mewah begitu di kanan kiri kita saat ini. Pohonnya cukup besar di dalam tempat ini. Kita turun. Jadi ada suatu fasilitas ibadah, tempat ibadah yang berada di perut bumi, di dalam bumi begitu, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan saya, ini kisaran sudah saya turun di 5 meter, teman-teman. Dan di sini kita dapati begitu batu-batu yang berwarna emas, teman-teman. Nah, jadi bangunan ini benar-benar dibuat begitu istilahnya itu dengan konsep yang luar biasa begitu. Ada semacam gabungan antara tradisional dengan legenda maupun beberapa sudut pandang spiritual. Kalau di sini ada tempat wudhu pria. Nah, di situ, teman-teman. Jadi, nah ini di kanan kita ada tempat wudhu wanita. Oke. Jadi di sini awalnya itu adalah merupakan gua, ya. Dan setelah beliau yang membangun ini mendapatkan petunjuk spiritual begitu ya. Ternyata dalam petunjuknya beliau mendapati suatu gambaran ataupun petunjuk yang tertentu begitu. Katanya di sini itu tempat pertemuan dari para wali, termasuk Wali Songo, teman-teman. Dilarang merokok dan ada ruangan di sini, tapi kita dilarang masuk. Mungkin area privasi ya, mungkin tempat untuk berkumpulnya keluarga beliau ataupun tempat tertentu begitu. Dan ada gentong yang berwarna emas. Jadi semuanya itu memakai warna emas. Ini ada dilarang masuk kamar santri. Jadi ini ada pondok, ada masjid beserta rumah yang berada di dalam bumi, serta beberapa tulisan ataupun angka-angka Arabik ya, saudaraku. Kita masuk. Nah, sandal harap lepas. Seperti yang diterangkan oleh ibu yang menjual plastik tadi untuk bungkus sendal, bahwasanya di hari-hari tertentu seperti weekend ya, Sabtu Minggu itu sangat ramai pengunjung yang berdatangan ke sini, teman-teman. Dan karena memang ini saya datangnya di hari kerja, masih sepi pengunjung, teman-teman. Ini ada banyak sekali ornamen-ornamen ataupun hiasan pelengkap dari ruangan ini, saudaraku. Wih, gentong-gentongnya ini bisa dilihat, teman-teman, berwarna emas. Oke, dan disinilah ada ruangan, namun tetap mengikuti petunjuk ya. Takutnya tersesat. Karena kabarnya di dalam sini banyak ruangan-ruangan yang saling tersambung begitu, saudaraku. Tempat sholat. Oke. Di sini ada tempat sholat serta beberapa ruangan. Nah, ini tempat sholat, teman-teman. Oke. Kita coba melihat ya. Di situ ada sajadah serta pilar yang cukup besar, menyerupai seperti halnya di Mekah, saudaraku. Wih. Tapi di sini ruangannya gelap ya. Kita coba ke sini dulu. Dilarang bicara keras. Oke. Ini, teman-teman. Ini dari marmer ini mungkin ya. Oh ya, ini batu marmer, teman-teman. Dari batu marmer. Nah,
Coba dilihat ruangannya ya, seperti masuk ke dalam istana di dalam bumi, saudaraku. Ini gentong-gentong beserta beberapa ini ya, relief 3 dimensi. Jadi kalau masuk di sini itu seperti masuk ke alam yang berbeda. Sudah ada tulisan, mohon maaf jika kunjungan Anda terganggu karena ruangan basah, mohon berhati-hati. Oke, jadi basah teman-teman. Nah, basah ini karena ya tadi, ini dulunya itu merupakan gua ya. Nah, bisa dilihat atap kita saat ini sudah batu teman-teman. Jadi ini sudah berada di dalam bumi. Kita ini sudah berada di dalam bumi teman-teman. Jadi kita ini saat ini sudah beratapkan batu. Nah, awalnya dibersihkan begitu ya, dibersihkan dengan gua yang saling tersambung, lorong-lorongnya begitu, yang penuh dengan sampah ya. Awalnya itu penuh dengan sampah, terus beliaunya ini yang membangun ini ya, membersihkan dengan menggunakan alat berat juga, serta beberapa orang yang saling bergotong royong untuk membuang sampah. Bahkan ceritanya ketika membuang sampah di sini ditemukan 20 karung ular, saudaraku, dengan berbagai macam ular ya, jenis ular seperti ular piton, kobra dan sebagainya lah. 20 karung ular. Nah, kita saat ini sudah masuk di area masjid, saudaraku. Nah, ini adalah masjidnya begitu. Dan kenapa kok di atas ini ada plastik begitu? Karena ya semacam halnya gua-gua yang lain, saudaraku, bahwasanya ada resapan air begitu yang keluar dari dinding gua seperti atap gua tadi begitu, sehingga ini plastik ini untuk menampung air, tetesan air yang meresap begitu, yang menetes dari dinding gua ataupun atap gua, karena memang ini benar-benar awalnya itu gua, saudaraku. Nah, ini adalah masjidnya, pilar-pilarnya bisa dilihat teman-teman, luar biasa ya. Ini pilar-pilarnya dari marmer, ini batu marmer teman-teman. Oke, dari batu marmer. Kita coba ini ya, baca beberapa tulisan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Malikur Razzaq. Allahu Akbar. Demi Allah, bukan rayuan, bukan tipuan. Bagi peziarah atau pengunjung yang ingin mendapatkan rezeki yang tambah 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala dengan melempar uang seikhlasnya, tapi tidak lebih dari 200.000 rupiah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan 10 kali lipat dengan cara sebelum melempar uang membaca. Jadi sebelum melempar uang itu membaca ini dengan tanpa nafas 3 kali teman-teman. Allahumma likur razzaq. Kemudian membaca Allahu Akbar, lalu melempar uangnya ke sini ya, ke tempat yang ada di depan kita ini, suatu sarana ini. Wallahu a'lam bishawab teman-teman. Jadi ini mungkin semacam wasilah, saudaraku. Nah, melempar begitu, lalu insya Allah apa yang akan diminta, katakan, akan dilipat gandakan atau terkabulkan. Berarti di sini banyak uangnya. Ini tapi di sini ada banyak air loh. Oh, ini stalaktiknya, stalaktik guanya ini teman-teman. Bisa dilihat ya, atap kita ini sudah atap batu ya. Karena sebetulnya ini gua, teman-teman. Wih. Ini Kang, coba Kang sini Kang. Ini loh, dibaca ini loh. Dan setelah saya memutar ke sini, kita dapati banyak pilar-pilar yang terbuat dari batu marmer sedemikian besar begitu, serta ada pembatas pagar. Nah, di sini ada apa ya? Ini ada apa teman-teman? Tapi kita harus masuk
menunduk ini. Coba kita intip dulu ya. Takutnya nggak boleh masuk. Ada pertapaan Putri Ayu Sendang Harjo, saudaraku. Nah ini, bentar ya. Ada pertapaan Putri Ayu Sendang Harjo. Oh gitu. Berarti di sini tempat pertapaannya, teman-teman. Bentar ya. Kayaknya saya harus masuk deh. Kalau tidak di ini berarti boleh. Sayangnya gelap. Oh, gak boleh masuk, teman-teman. Bukan gak boleh sih, gak muat. Badanku gak muat, teman-teman. Ini tempatnya. Di situ loh tempatnya. Bentar ya. Karena tertutup ini loh. Nah itu, teman-teman. Jadi di dalam ruangan itu ada semacam saya mendapati semacam payung atau apa gitu yo. Jadi tempatnya pertapaan Putri Ayu Sendang Harjo. Beliau siapa saya kurang tahu, teman-teman ya. Terus kita ke sini. Nah di sini ada semacam ruangan lagi. Ini pakai kaca ini. Pakai kaca. Terus apakah bisa masuk ya? Oh bisa teman-teman. Sebentar, karena ini basah, lantainya basah. Nah ini yang saya maksud tadi. Ya memang karena gua ya. Jadi setiap dari atap gua ini ya ada air yang meresap sehingga banyak yang menetes begitu, seperti halnya yang ada di depan kita ini. Nah saling menetes kayak gitu loh. Yang membuat lantai ini basah. Bisa dilihat ini adalah ini ya, seperti hanya kita melihat gua begitu, namun dikonsep ataupun diberi tambahan bangunan-bangunan yang ada hubungannya dengan apa yang didapat oleh si yang membangun ini, teman-teman ya, dari sumber spiritual beliau. Di sini ada tempat apa, di sini ada tempat apa begitu. Satu contohnya ini, teman-teman. Ternyata dari keterangan ini ya, ternyata di sini itu merupakan Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo ya, Putri Solo di Garwo Arjo Randu Kuning, keagungan 7 keturunan Harjo Galuh, terus 21 Arjo Pinanggungan ya. Ini kaligrafinya ini, teman-teman. Gaya semacam gaya apa ya, gaya semacam gaya tulisan ini, tulisan Maya begitu, suku Maya gitu ya. Harjo, terus Ronggorowo, terus 6. Oh ini adalah silsilah dari Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo ya, Putri Solo di Garwo Arjo Randu Kuning gitu. Di sini ada silsilahnya. Ternyata di sini adalah ruangan, teman. Wih, saya gak bawa senter yo. Kayaknya gak bawa senter, teman-teman. Kita ada senter nggak di sini yo? Gelap itu di dalam itu. Itu gelap, teman. Kang, gelap Kang. Go senter yo, Cuk, senter yo. Sampeyan go senter enggak? Hah? Enggak usah pakai ini. Ada enggak? Boleh masuk dong. Boleh, enggak ditutup kok. Boleh, jadi boleh masuk, teman-teman. Endi gawe apa iki? Gelap loh, Kang. Oke, Bisa enggak? Oh iya, teman-teman. Ini, teman-teman.